streaming dan Radio Agape. Kami percaya urapan-Mu mengubah kami, menjadikan hidup kami lebih menyenangkan hati-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pagi ini untuk menaburkan benih firman Tuhan. Dan biar benih itu bertumbuh, menghasilkan buah, ada yang 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Tuhan telah memimpin menyertai kita hingga kita tiba di minggu yang terakhir di bulan Mei. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Juni. Dan kalau kita menyanyi, menyembah Tuhan dan meminta Tuhan mengurapi kita, dalam perjanjian lama pengurapan Roh Kudus itu ada pada hanya orang-orang tertentu, yaitu imam, nabi, raja, itu mendapatkan pengurapan khusus dari Roh Tuhan dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru kita semua adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, sehingga dalam perjanjian baru semua orang percaya itu diberi anugerah pengurapan Roh Kudus. Nah, itu berarti ada di antara kita yang mungkin meragukan, Pak, itu hanya untuk hamba-hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus. Oh tidak, ya, pengurapan Roh Kudus itu bisa berlaku atas kita sekalian, dan itu yang harus kita rindukan, kita harapkan, kita minta. Itulah sebabnya dalam rangkaian doa 10 hari maka kita meminta supaya Tuhan menyegarkan kembali pengurapan Roh Kudusnya atas kita. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, semakin dewasa semakin berbuah. Kita membaca surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayat 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam dunia psikologi itu dikenal ada yang namanya psikologi perkembangan, ya, development, perkembangan dari kehidupan umat manusia secara psikologis. Tahapan batita, balita, lalu anak, remaja, pemuda, sampai kepada lansia. Itu memiliki ciri-ciri psikologis masing-masing. Nah, mengapa psikologi perkembangan ini perlu diketahui baik oleh orang tua maupun pendidik? Oleh karena mereka lalu bisa tahu bagaimana cara mendidik yang tepat. Ya, orang yang saya hadapi ini masih kanak-kanakkah? Atau sudah remajakah, atau sudah pemudakah, atau sudah dewasa dan lansia. Karena masing-masing pola pendidikannya itu berbeda-beda. Nah, orang yang tidak memahami psikologi perkembangan ini biasanya lalu cara mendidiknya tidak efisien, tidak efektif. Ya, anak sedang butuh ini, nah diberi pendidikan yang pola remaja. Sebaliknya anak sudah remaja diberi cara pendidikan untuk anak-anak gitu ya, keliru-keliru semua. Nah, itu berarti penting untuk memahami yang disebut dengan development, ya, perkembangan ini. Nah, secara rohani juga begitu. Ya. Judul renungan pagi ini, semakin dewasa semakin berbuah. Oleh karena ada orang yang datang kepada Tuhan, lalu dia katakanlah masih bayi rohani, kemudian dia menikmati kebenaran firman, pujian, penyembahan, doa terus. Dari hari ke hari itu imannya semakin bertumbuh menjadi semakin dewasa. Nah, salah satu tanda dari kedewasaan rohani adalah menghasilkan buah.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita itu ada dua sisi. Jadi kalau burung terbang itu dengan dua sayap, yang pertama itu yang disebut dengan karisma. Ya, karisma. Karisma itu berkaitan dengan karunia Roh. Setiap orang percaya mendapatkan karunia Roh, yaitu kemampuan untuk bisa melayani. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2. Kalau perumpamaan Yesus ada yang dapat 5, begitu ya. Artinya itu berbeda-beda mengenai kuantitas ya kemampuan orang untuk melayani sesuai dengan karunia-Nya. Itu disebut karisma. Tapi yang kedua itu adalah karakter. Ya. Jadi dua hal ini, karisma dan karakter. Kalau karisma bicara mengenai karunia Roh, maka karakter bicara mengenai buah Roh. Tadi telah disebutkan 9 sifat dari buah Roh itu. Jadi karakter itu bagus, tapi harus didampingi dengan karisma. Karisma itu bagus, tapi harus juga dibarengi dengan karakter. Jadi dua hal ini jangan lupa, sampai kapanpun ada karisma untuk melayani secara efektif. Dan ada karakter, yaitu karakter Kristus yang terus bertumbuh dalam hidup kita. Sehingga lalu kita, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain itu terberkati. Nah, saya tidak membicarakan mengenai ke-9 sifat buah Roh ini, tetapi 2 saja pagi ini ya. 2 saja, yaitu yang pertama adalah buah kebaikan dan yang kedua nanti adalah buah kesetiaan. Loh Pak, banyak Pak orang baik tidak harus menjadi Kristen. Ya, banyak Pak teman-teman saya baik, beragama, berkepercayaan lain itu baik. Lalu apa Pak bedanya buah kebaikan ini dalam hidup saya? Ya, apa bedanya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaikan yang dimaksud di sini adalah suatu karakter yang menunjukkan keunggulan moral. Jadi lebih bersifat intrinsik. Intrinsik itu sesuatu yang di dalam. Jadi ada perubahan dulu di dalam. Nah, kemudian dari situ mengalir keluar, begitu. Nah, kalau yang di dalam ini tidak beres, maka bentuk-bentuk yang di luar itu pun tidak beres. Kalaupun itu disebut kebaikan, tapi biasanya satu tidak berlangsung lama. Ketika kebaikannya itu berbalas dengan kejahatan, kebaikannya itu air susunya dibalas dengan air tuba, lalu biasanya tidak bisa melakukan lagi. Ada semacam trauma, ada semacam jera, kapok gitu ya, lalu tidak melakukan kebaikan lagi. Nah, tetapi kalau disebut dengan intrinsic goodness, kebaikan yang di dalam ini, maka dia akan selalu mengalir keluar, tidak peduli situasi kondisi sekelilingnya bagaimana, dia akan terus mengalirkan kebaikan, ya. Nah, sehingga apa? Mari kita lihat sekarang secara praktis bagaimana Pak kebaikan ini nanti bisa muncul dalam hidup saya. Yang pertama tentu perbendaharaan hatinya dulu ya. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi dengan kata lain, stoknya dulu, stok di dalam hati kita itu apa? Yang kita masukkan ke dalam hati kita itu apa? Kalau yang kita masukkan itu sesuatu yang baik, terus sesuatu yang baik, maka saudara yang keluar itu juga adalah hal yang baik. Sederhana kan? Sederhana. Perbendaharaannya apa? Kalau perbendaharaannya itu sampah, perbendaharaannya barang-barang yang buruk, perbendaharaannya itu sesuatu yang jahat, tidak mungkin dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi ini dimulai dari hati. Itulah sebabnya ada ayat berkata, jagalah, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalamnya itu mengalir kehidupan keluar. Itu mengalir yang namanya kebaikan itu. Nah, lalu bentuk nyatanya itu apa? Ya, Efesus 5 ayat yang ke-9. Kalau kita katakan kita anak terang,
Yesus terang dunia dan kita adalah anak-anaknya, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, berarti apa? Kebaikan dalam arti buah roh ini itu berkaitan erat dengan keadilan dan kebenaran. Maaf ya, banyak orang-orang saudara-saudara melakukan kebaikan dengan tangan kanannya. Mungkin membangunkan tempat ibadah, mungkin menyalurkan bantuan kepada orang miskin. Ini kebaikan, tapi pertanyaannya apakah diperoleh dengan cara yang benar? Sebab ada kebaikan yang dilakukan dianggap sebagai kompensasi supaya nanti dosa saya itu tidak terlalu diperhitungkan oleh Tuhan. Saya akan imbangi dengan kebaikan. Jadi kejahatan saya mungkin korupsi, saya mungkin mengambil hak orang lain, ya. Lalu saya lakukan kebaikan. Jadi di sini saya kelihatan baik, padahal di sisi sini saya melakukan kejahatan, ketidakbenaran. Maka itu bukan kebaikan menurut iman Kristiani. Jadi iman Kristiani itu dapatnya itu sesuatu yang baik, hatinya itu baik, memperoleh sesuatu yang baik dari mana? Dari Tuhan yang baik. God is good. Katakan sama-sama 2, 3. God is good. All the time. All the time. God is good. Allah itu baik. Sepanjang waktu dia baik. Nah, kita telah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga yang kita terima itu karena Tuhan itu baik dan dia adalah maha benar. Ketika kita bekerja, Tuhan memberkati kita. Nah, dari berkat-berkat itulah kita kemudian caranya sudah benar dan memberikannya dengan adil. Adil itu begini ya. Ada orang yang malas lalu kita bantu. Ada orang yang rajin tapi karena memang kapasitasnya tidak bisa, hasilnya tidak banyak, tidak kita bantu. Itu kita kebalik. Hanya kadang-kadang yang malas karena menyenangkan hati kita gitu ya. Yang malas ini suka nyanjung kita, yang malas ini suka mengagungkan kita. Lalu kita jadi subjektif. Jadi kita hanya baik kepada orang yang ya menyanjung saya. Ya, kalau orang itu sekalipun perlu dibantu, tapi dia tidak pernah memuji saya tidak akan berbuat baik pada dia. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena kebaikan dari sisi humanis, kemanusiaan, biasanya sangat subjektif dan berbeda dengan kebaikan yang merupakan buah roh. Ya, perhatikan, Yesus berkata, Bapamu itu adalah Bapa yang baik untuk semua orang. Orang jahat, orang baik diberi hujan. Orang jahat, orang baik diberi sinar matahari. Pagi ini sinar matahari begitu cerah. Untuk siapa? Untuk semua umat manusia. Ya, diberi oleh Tuhan. Bukan hanya yang ya kalau menyenangkan hatinya diberi, kalau tidak menyenangkan hatinya tidak diberi. Itu yang disebut dengan common grace. Ya, common grace, kasih karunia Allah yang umum. Nah, tetapi khusus bagi saudara-saudara, anak-anaknya itu mendapatkan yang disebut dengan special grace. Kasih karunia yang khusus, spesial, istimewa. Itu bagi saudara dan saya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu diawali di mana, Pak? Ya, diawali di keluarga lah. Ya, sebab banyak orang saudara menyatakan kebaikan di luar, tapi di tengah-tengah keluarga dia, waduh, anaknya itu kalau ayahnya mau datang takut setengah mati. Wah, papa datang jadi seperti ada teroris masuk gitu ya. Begitu takut. Tidak kemudian disambut, wah papa datang. Mengapa? Karena papanya di rumah tidak melakukan kebaikan untuk istrinya, untuk anaknya. Lalu ada orang tua berkata, Pak, saya sudah melakukan kepada anak saya kebaikan, apa yang dia minta saya beri. Tunggu dulu, apa yang diminta anak saudara? Ya. Baru-baru ini saudara-saudara, saya sudah sampaikan di doa pagi Komsel, ada satu kisah orang tua itu meninggalkan HP-nya, lupa saudara-saudara tidak dikunci, tidak passwordnya itu. Jadi anaknya umur 2 tahun ini di Amerika ya. 2 tahun, lihat ada HP mamanya langsung diketuk, tutuk. Saudara tahu dia pesan burger. Anak umur 2 tahun pesan burger. Tidak tanggung-tanggung yang dipesan 31 buah burger.
Wah, datang. Lalu ngasih tipnya 25% dari harga burger. Jadi ketika saudara-saudara sudah kehilangan uang itu mamanya, karena itu dibayar online ya. Loh, itu hanya karena dia lalai. Anaknya pinternya seperti itu. Nah, kalau sudah berkata, Pak, apa yang diminta anak saya sudah saya kabulkan, minta HP, tak kasih HP. Sampai penyerahan anak di depan ini, kok yo iso-isone wong tuane nggawa anak diserahkan pada Tuhan, anaknya mainan HP waktu penyerahan anak loh, heran saya. Ya, gitu. Mbok anak itu kasih tahu, enggak boleh ya, ini kamu mau diserahkan kepada Tuhan. 15 menit saja, jangan main HP. Ini kita menghadap Tuhan. Itu bisa. Jadi bukan permintaan mereka kita beri, tapi diberi pendampingan. Diberi saudara-saudara ngerti, anak itu ngerti kapan waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Waktunya ibadah. Ya. Waktunya kita game. Loh, saya juga main game. Ya. Saya manusia, sudah bukan malaikat. Saya punya mainan game. Mainan game saya sudoku, matematika. Jadi setiap orang ada saudara-saudara masa-masa di mana dia harus rileks. Tidak masalah, itu tidak dosa. Tapi tahu waktunya dan tahu sudah durasinya, gitu ya. Gitu. Anak-anak kecil sekarang coba kalau ditanya, apa cita-citamu? Jadi HP om. Loh, cita-cita kok jadi HP? Lah itu mamaku tuh pegang HP ditutul-tutul, disentuh-sentuh, disayang-sayang, aku enggak pernah diurusi, coba. Sampai cita-citanya ingin jadi HP. Baik di rumah itu apa? Baik itu artinya memenuhi kebutuhan. Apa kebutuhan? Jangan cuma urusan jasmani. Ada kebutuhan nasihat, kebutuhan pendampingan, kebutuhan tahu, mengenal Tuhan. Ya, anak diajar mengenal Tuhan. Nah, lalu buah yang kedua sudah adalah kesetiaan. Kesetiaan. Ini adalah karakter yang sudah mulai langka. Ya, sudah mulai langka. Amsal 20 ayat 6 itu berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Oh, itu berarti sudah langka. Setia itu langka. Coba sekarang orang bergereja ya. Untuk setia beribadah di gereja lokal. Saya berterima kasih Bapak Ibu saudara sekalian ya. Karena Bapak Ibu setia kembali beribadah di gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita. Ya. Loh Pak, itu kan juga boleh Pak, itu kan makanan dari Tuhan. Iya, tapi kan begini, ya kan kita ini misalnya ini rumah tangga, sederhana saja. Ini rumah tangga kita punya anak-anak. Lalu tetangga kita itu baik dengan kita, baik, tidak ada masalah. Lalu anak kita bilang, "Mah, aku tak makan di tetangga ya." Loh, tadi kan kamu sudah makan. Iya, tapi ini temanku nawari ada makanan ini, boleh ya Mah? Ya silakan ke sana. Tapi kalau saudara-saudara dia kemudian bilang gini, aku tidak mau suka makanan ini papa mama, aku tiap hari mau makan di tetangga. Ya, maka saudara mulai berpikir lagi anakku tenanan apa anak tonggo kan gitu. Ini anak siapa ini? Ya, di rumah itu makanan utama sehat. Nah, perkara mau ada extra fooding. Nah, saya istilahkan extra fooding, ada waktu saudara mendengar dari mana. Ya silakan, tapi jangan lalu menggantikan karena itu salah satu bentuk kesetiaan. Nah, dasar kesetiaan kita adalah kesetiaan Allah sendiri. Dasar kesetiaan kita bukan karena dapatnya apresiasi dari orang lain, bukan. Dasar kesetiaan kita bukan karena kita dinilai oleh orang, enggak. Dasar kesetiaan orang percaya sebagai buah roh adalah kesetiaan Allah sendiri. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Coba. Itu berarti kesetiaan Allah pada kita itu terus pada generasi-generasi berikutnya ya. Nah, Allah kita telah menyatakan kesetiaannya kepada kita. Yesus Kristus juga memberikan contoh kesetiaannya kepada Bapa. Dalam kitab Wahyu ia disebut saksi yang setia. Setia. Nah, dalam kata setia itu ada komitmen. Ya. Belakangan ini maaf, terutama generasi muda hati-hati, banyak orang mau menghindari komitmen. Apa Pak contohnya? Banyak orang tidak mau terikat, tanda petik terikat ya dalam namanya pernikahan.
Karena ketika ada pernikahan, seperti nanti jam 11 ada pernikahan, ada janji nikah untuk setia satu dengan yang lain. Ya, dalam suka maupun duka, kelimpahan kekurangan, sehat maupun sakit, hingga kematian memisahkan kita, itu dianggap sebagai satu keterbatasan, satu ikatan, tidak bisa bebas. Enak apa? Enak samen leven. Tinggal bersama saja serumah, tidak usah ikatan pernikahan. Nanti bosan ganti lagi, cari lagi yang lain, gampang kok. Itu sekarang mulai zaman di barat itu seperti itu. Ya. Tidak mau yang namanya komitmen. Ini sampai masuk kepada tadi saya katakan bergereja juga begitu. Ya. Bergereja itu sebenarnya adalah satu komitmen. Terima kasih Tuhan, Engkau panggil aku di gereja ini. Aku mau bertumbuh di sini. Aku mau melayani di sini. Aku mau kalau Tuhan kehendaki nanti memimpin gereja ini. Aku mengasihi jiwa-jiwa di sini. Aku akan ikut kegiatan-kegiatan di sini. Kalau nanti tanggal 5 Juni ada kebaktian, ada jam 6, ada jam 9. Ya, ada yang sore setengah 5. Emak pun tidak bisa yang jam 9. Tidak apa-apa, biasanya orang tua suka jam 6 ya. Betul ya? Jadi ibadah yang jam 6 lalu sampai rumah pulang setengah 8 bubuk lagi ya. Itu ditolong oleh anak-anak ya, berkorban. Dulu orang tua itu nganter anak-anaknya ke sekolah minggu. Sekarang saudara yang dulu diantar orang tua ke sekolah minggu, nah sekarang anak-anak nganter orang tuanya ke gereja. Ya, gantian dong, jangan dibiarin ya. Nah, itu sudah setia, itu dalamnya ada komitmen. Dan komitmen ini itu sampai diberi contoh oleh Yesus, kesetiaan kepada Bapaknya itu sampai kayu salib loh. Itulah sebabnya dalam sejarah gereja dan juga di Alkitab, saudara-saudara, itu banyak. Ada Stefanus yang setia menjadi saksi sampai dia dirajam batu. Ya, dia tetap setia sampai mati. Dalam sejarah gereja ada Polikarpus ya, yang juga mengalami penganiayaan. Karena apa? Kesetiaan tadi, selain ada komitmen di situ, ada resiko. Ya, ada resiko. Saudara, hidup ini tidak mau resiko. Ya jangan hidup ya. Semua ketika ibu kita mau melahirkan kita dulu itu kan juga ada resiko. Baru-baru ini saya omong dengan salah satu jemaat. Saya senang karena jemaat ini punya anak kembar gitu. Ya, punya anak kembar. Jadi saya tanya, ceritanya itu gimana bisa punya anak kembar? Ya Pak, ini karena doa yang tidak sepakat. Wah ini saya mesti tanya lebih lanjut ini. Kok bisa ada doa tidak sepakat? Alkitab katakan doa itu harus sepakat. Iya Pak, waktu itu saya minta anak laki. Istri saya minta anak perempuan. Kan tidak sepakat Pak. Jadi saya berdoa, Tuhan kasih anak laki, Tuhan kasih anak laki, anak laki, anak laki. Yang ibunya, Tuhan kasih saya anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan. Tidak sepakat. Tapi Tuhan baik. Dikasih laki dan perempuan. Jadi kembarnya itu laki perempuan. Saya pikir, piye ngene iki piye ya? Saya sendiri sebagai hamba Tuhan sudah. Artinya begini, lalu saya ambil kesimpulan begini. Ada doa tidak sepakat aja dikabulkan Tuhan, apalagi sepakat gitu loh, itu maksudnya. Jadi senang ya, saya bilang senang, pusing loh, repot sudah ya. Nah minta kepada Tuhan, Tuhan kasih pusing gitu. Ya pasti sudah kalau Tuhan memberi ya pasti Tuhan akan mulai dari awal kehidupan sampai masa depannya diberkati, disertai Tuhan. Ya tugas orang tua saya bilang sama papanya, kamu kerja keras, kerja cerdas, serahkan anak ini kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan sertai karena tadi kesetiaan Tuhan itu kepada keturunan, beribu-ribu keturunan. Terus selanjutnya itu, ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada resiko. Ya, setia kepada Tuhan resiko, mau menikah ada resiko, tidak menikah pun ada resiko. Ya. Jadi saudara-saudara, komitmen dan resiko ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi ada upah untuk kesetiaan kita. Ya, ayat yang terakhir Wahyu 2 ayat 10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia itu ada ujiannya. Apa ujiannya? Waktu. Hati-hati ya anak-anak muda. Jangan hanya karena di awal aja bilang I love you, I love you. Ya, lalu waduh ini calon saya Pak, tunggu dulu.
Diuji dengan waktu. Jemaat yang beribadah, mau diserai pelayanan, mau disertai kepengurusan, diuji dengan waktu. Betul, kesetiaannya sudah teruji dengan waktu. Kedua, kesetiaan diuji dengan tantangan. Ada orang yang setia ketika semuanya berjalan dengan baik, ketika semuanya lancar, langitnya itu biru. Tapi bagaimana kalau ada tantangan? Tetap setia, tetap di tempat, setia kepada Tuhan. Nah, mari kita mau berkata Roh Kudus, biar kiranya buah kebaikan dan buah kesetiaan ini ada dalam hidupku. Ya, orang di sekitarku mengalaminya, mengalami kebaikan yang kuberikan, melihat teladanku, keteladan kesetiaan yang kutunjukkan. Dan saudara-saudara, terus ini akan makin berbuah dan nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Pagi ini kita minta, Tuhan, kalau Engkau luputkan aku dari pandemi, aku bisa melewati masa pandemi yang hampir lebih dari 2 tahun ini. Itu berarti ada maksud Tuhan. Bukan supaya aku bantut, bukan supaya aku tidak berbuah, tapi supaya aku berbuah. Dan biar Roh Kudus mengaliri aku, karena berbuah itu berarti tanaman itu dekat dengan aliran air. Dan Roh Kudus disimbolkan sebagai air yang mengalir, menyegarkan, memuaskan. Dan kemudian kita bertumbuh, haleluya, dan menghasilkan buah. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Saudara yang benar-benar haus pengurapan, penyegaran, taruh tangan saudara di dada. Baik yang di balkon, di bawah balkon, sungguh kami rindu Tuhan, sungguh kami rindu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidup. Sekali lagi katakan, mengalirlah, haleluya, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku, di hidupku. Haleluya, haleluya, kami rindu, kami haus. Oh, basahi kami, mengalirlah semakin lebih dalam lagi. Oh, haleluya.
kita bangkit berdiri. Kami bersyukur oleh karena firman yang telah kami dengar. Dan biarlah mulai pagi ini Tuhan kami selalu disegarkan setiap hari dalam persekutuan kami, di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya roh Sang Penolong itu, Sang Penghibur itu, memberikan damai sejahtera dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Ada kebaikan yang kami tunjukkan, ada kesetiaan yang terbukti, karena Engkau telah lebih dulu baik dan setia kepada kami. Dan sekarang anak-anak-Mu akan meninggalkan tempat ini. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, kami percaya Engkaulah Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupi kebutuhan anak-anak-Mu. Demikian juga yang sedang dalam pergumulan kesehatan, Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kami sekalian. Dan kami percaya Engkaulah juga Jehovah Nisi, Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Dan sekarang kami mengangkat kedua tangan kami siap menerima berkat-Mu. Saudara-saudara, setelah bersama-sama kita beribadah sekarang, terimalah berkat yang melimpah ruah, yang turun dari tahta kasih Allah Bapa, di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus, menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang berbuah bagi sekitarnya mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. Silakan bersatu.